Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin berkenalan dengan Fadlizon ya, Menteri Kebudayaan. Siapa dia ya? Ini ada di Liputan 6 ya. 6 hari yang lalu yang nonton 78.000 ya, banyak ya. Ini lihat kan masih belum sempurna ya. Nah, ini koleksi-koleksi keris. Ini nih Bang, yang tadi saya tanya ini tuh loh Bang. Kadang orang kalau ngeliat kayak gini kan kayak mistis banget nih Fadlizon gitu. Padahal itu for the sake of ilmu pengetahuan deh Bang. Iya. 2605. Ini aslinya. Ini juga tidak ada di Perpustakaan Nasional. Bang, ini dapetnya di mana Bang? Misalnya yang satu ini dapetnya di mana? Dari mana-mana. Ada orang yang datang jual ya satu. Nah, sebenarnya banteng itu lambang dari kaum nasionalis dari awal. Dari awal. Sudah gini ya. Ya. Oke. Ini buku-buku kita tentang Indonesia. Dia kerjasama dengan ini ya, Perpustakaan Nasional untuk ininya ya, pakai katalogisasi cuy apa dewe cuy. Bang, question, kenapa banteng melambangkan kaum nasionalis? Karena berani gitu, wani. Mungkin ya. Waktu itu mulai dipakai sejak tahun 20-an. Hampir rata-rata itu. Ini naskah-naskah lontar yang sedang diteliti oleh BRIN. Lontar itu dari kulit lontar? Iya, ditulis di dalam kulit lontar. Halus tapi ya. BRIN itu Badan Riset Indonesia ya, BRIN, yang menggantikan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Riset Indonesia. Cakep banget. Oke. Jadi kalau pertanyaannya seberbudaya, apakah seorang Fadlizon sebegininya gitu? Seberbudaya apakah Fadlizon? Ya, wawasan Fadlizon itu sangat luas ya, karena dia juga pencinta passion itu budaya, termasuk sastra ya. Sastra bacaan-bacaan sastra. Dia kalau nggak salah pernah ikut ngelola majalah sastra Horizon ya, yang ada di Taman Ismail Marzuki itu. Mungkin ini satu-satunya menteri yang punya wawasan budaya yang luas ya, seperti laut yang nggak ada pantainya. Nggak sekedar politisi, tapi dia seorang budayawan. Tampaknya kalau lihat Fadlizon Library, baik yang di sini di Bendungan Hilir dan di Cimanggis, itu passion dia itu memang sudah lama dan jarang diketahui sampai dia mendirikan semacam museum atau perpustakaan Fadlizon itu, dan memperlihatkan koleksi-koleksi dan juga artefaknya, peninggalan artefak dari seluruh Nusantara, termasuk keris batu, macam-macam produk budaya lokal dari seluruh Indonesia, dari seluruh Nusantara. Mungkin nggak ada dalam kabinet Indonesia, kabinet merah putih, seorang menteri dalam kabinet Prabowo yang bacaannya itu luas ya, minat-minatnya, tingkat keingintahuannya terhadap budaya begitu tinggi ya. Tidak hanya sekedar koleksi komik Shinchan, mungkin komik Shinchan dia nggak ada. Mungkin yang ada komik karya Kosasih, cerita-cerita silat ya, yang di masa lalu yang tahun 70-an atau 60-an itu banyak komik-komik silat, mungkin dia ada. Tetapi kalau Shinchan saya kira nggak pernah muncul ya dalam wawancara-wawancara wartawan-wartawan yang pernah saya ikuti ketika berkunjung ke library Fadlizon ya. Jadi dia tidak pencinta komik dalam pengertian pembaca komik, tapi dia pembaca sastra. Dan dia mengatakan, kalau tidak salah di mana dia, bahwa dia karya sastra itu sastra Rusia, dan dia pernah S1-nya kan di UI jurusan sastra Rusia. Untuk dia mengenal karya-karya Leo Tolstoy yang menciptakan War and Peace yang terkenal itu, dan juga karya Dostoyevsky, itu siapa lagi itu, Igor ya,
banyak itu saya juga nggak tahu. Tapi dia mengatakan nanti, beberapa menit kemudian dia mengatakan bahwa karya sastra Rusia itu adalah puncak dari sastra dunia. Menurut perspektif Fadlizon. Tuh, jadi memang belum apa-apa lah. Belum apa-apa ya. Tapi ya, Bang, dengan kekayaan budaya Indonesia ini belum apa-apa. Belum apa-apa ya. Tapi being part of it dengan menjadi menterinya, apakah memang sudah menjadi salah satu agendanya Bang Fadli kalau one day dapat jabatan emang pengennya jadi menteri kebudayaan? Ya, semuanya takdir kali ya. Takdir, Tapi menurut saya ini tugas yang baik, yang penting gitu. Dan saya memang punya passion di situ. Bang, tapi kalau melihat potretnya seorang Fadlizon di masa ini, saya jadi memang di zaman Prabowo ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dipisah ya. Jadi ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Kementerian Pendidikan Tinggi, dan ada Kementerian Kebudayaan. Jadi bukan P dan K Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendiknas Kementerian Pendidikan Nasional, tapi sekarang dipecah jadi 3 kalau nggak salah ya. Satu ada Kementerian Dikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah, yaitu yang orang Muhammadiyah itu Ustadz Muti ya. Terus ada Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Itu siapa? Saya lupa. Kemudian ada Kementerian Kebudayaan, menterinya adalah Fadlizon. penasaran, Fadlizon kecil itu sosok yang seperti apa sih? Udah curious kah sama yang namanya sejarah dan segala macamnya? Sebenarnya dulu saya tuh cita-citanya pengen jadi ilmuwan sih. Oh ya? Dari kecil mau jadi ilmuwan? Siapa yang dilihat, Bang? Ya pokoknya pengen jadi inventor gitu. Inventor, penemu. Tapi ya nggak kesampaian. Saya sampai SMA masih menjadi ketua kelompok ilmiah remaja. Saya suka fisika, matematik. Saya pernah ikut lomba matematik. Di Amerika waktu saya sekolah pertukaran pelajar, saya juga ambil kalkulus honors gitu. Tapi kemudian saya suka juga dengan sastra. Kenapa spesifik banget sastra Rusia? Ya karena saya baca-baca waktu itu novel-novelnya Rusia. Mulai dari Tolstoy, Dostoyevsky, saya langsung jatuh hati dengan sastra Rusia gitu. Karena menurut saya pencapaian sastra Rusia itu mungkin puncaknya sastra dunia. Oh ya, menurut saya. Oke. Bang, at the time kurus aku dia pernah ya. mendengar cerita bahwa Bang Fadli ini besar di keluarga yang sangat sederhana. Iya. Ibu Bang Fadli bikin roti. Iya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kebetulan ayah saya meninggal waktu saya masih muda, saya anak pertama, kecelakaan bersama saya. Jadi saya juga udah beberapa kali kecelakaan gitu. Hampir meninggal lah sebenarnya. Itu Bang Fadli umur berapa, Bang? Umur 14 mau 15 tahun. Nah, jadi ayah saya meninggal, bapak saya meninggal di Cisarua Bogor tuh. Dan kemudian ya kita harus survive dengan hidup masing-masing anaknya dari beasiswa. Jadi kita harus berprestasi lah supaya dapat beasiswa gitu. Bisa sekolah. Bang Fadli anak berapa, Dok? Pertama. Dan punya berapa adik? 2. Jadi kebetulan adik saya juga dua-duanya ya pemburu beasiswa dan alhamdulillah lulus semua dari beasiswa di luar negeri semua. Nah, doa ibu saya lah itu. Tapi Bang, untuk menjadi seorang anak yang harus survive dengan cita-cita setinggi langit di masa itu gitu ya, belum ada teknologi, Bang, susah untuk mengakses apapun di masa itu. Gimana cara Bang Fadli bisa menembus semua keterbatasannya? Waktu itu ya karena bapak saya meninggal pindah ke Jakarta, rasanya tuh apalagi saya waktu itu mau meninggal ya, bagi saya tiap hari itu jadi berharga. I value every day gitu. Jadi setiap hari itu hadiah, anugerah. Jadi saya nggak mau melewati setiap hari itu tanpa berbuat sesuatu lah gitu. Jadi istilahnya apa itu carpe diem. Carpe diem. Seize the day gitu ya. Raihlah hari gitu. Jadi saya pengen setiap hari itu karena saya udah hampir meninggal gitu. Jadi udah bonus lah. Jadi saya merasa harus mengisi setiap hari itu dengan sesuatu yang penting, bermanfaat, yang ada jejaknya gitu. Menyia-nyiakan hari itu sayang gitu. Karena waktu kita nih. Ini satu pandangan yang khas dari
yang khas dan juga bernilai dari Fadlizon karena dia mengalami pengalaman yang traumatik ya, meninggal saat digonceng motor bersama ayahnya. Ini satu cerita yang pernah saya lihat dulu, saya dengar waktu beberapa tahun yang lalu. Saya ini ikut wawancara siapa ya, Jaya Suprana ya, bukan wawancara yang Jaya Suprana yang baru saat Fadlizon itu sudah jadi Menteri Kebudayaan umur 3 hari sebagai Menteri Kebudayaan, tapi entah wawancara di mana, mungkin juga dengan Jaya Suprana, dia menceritakan tentang dia melihat ayahnya meninggal saat kecelakaan waktu dia masih SMP atau remaja gitu di Cisarua, Bogor, dan pengalaman itu tampaknya membekas dalam kehidupan batin, pengalaman spiritual Fadlizon, sehingga dia mempunyai satu posisi intelektual yang jelas bahwa dia harus mengisi setiap detik hari itu betul-betul penuh manfaat dan ada jejaknya. Dan ini ucapan ini mengingatkan kepada budayawan Sultan Takdir Ali Syahbana ya, yang pernah saya baca dulu di Kompas ya. Itu juga satu budayawan yang hidup dengan gelora cinta menghadapi dunia ya. Dan dia mengatakan, Sultan Takdir Ali Syahbana yang wafat sampai usia 80 sekian tahun itu, yang dalam usia 20 tahun dia sudah menelurkan novel layar terkembang ya. Itu dia mengatakan di Kompas itu, dalam wawancara dengan harian Kompas, Sultan Takdir Ali Syahbana tentang waktu, dia mengatakan hindar tentang waktu itu ya, bahwa jangan ya membiarkan waktu berlalu tanpa menghasilkan sesuatu. Sultan Takdir Ali Syahbana. Jangan membiarkan waktu berlalu. Jangan membiarkan detik-detik berlalu tanpa menghasilkan sesuatu. Sultan Takdir Ali Syahbana pernah dia berpolemik dengan Ahdiat Kata Hadi Maja yang kemudian melahirkan polemik kebudayaan yang sangat bermutu tinggi tahun 49 ya, saat revolusi. Ya, hidup di dunia ini kan terbatas. Kate banget. Terus akhirnya perjalanan hidupnya Bang Fadli sampai akhirnya hidup dunia lifetime life of the time of life ya, is short ya, kata pujangga Inggris yang terkenal ya, Shakespeare ya. Waktu hidup di dunia itu adalah short, pendek, hidup hanya sedetik ya. Sampai di satu titik di mana Bang Fadli jadi anak UI at that time. Oh ya. Aktivis mahasiswa. Betul. Aktif banget menyuarakan kegelisahan di masa Orde Baru pada saat itu. Nah, saya sebenarnya memulai itu dengan menulis dulu. Salah satu cara saya dapat uang adalah menulis. Oh ya? Saya menulis dari sejak SMA. Saya menulis di majalah Hai, di majalah Nona dulu. Apa yang ditulis Bang? Ada cerpen, ada liputan, ada puisi. Masih nyimpen nggak arsip-arsip? Ada. Tulisan zaman dulu. Wow. Jadi wartawan di lapangan, terus menerjemahkan dari berbagai kantor berita, Reuters, CNN dan lain-lain. Kemudian itu jadi terus saya jadi kolumnis di beberapa media nasional. Itu secara saya dapat honor untuk membiayai kuliah. Jadi biaya kuliah sendiri dari? Oh iya dong, dari SMA saya udah dari sejak orang tua saya meninggal saya udah biayai sendiri. Nah, waktu kuliah saya banyak nulis ya, waktu itu lumayan honornya kan. Sebulan 2 kali nulis itu udah bisa 2 semester tuh. Kemudian saya juga menjadi kerja di Dewan Harian Nasional Angkatan 45. Itu ketemu dengan tokoh-tokoh, banyaklah pahlawan-pahlawan nasional yang masih hidup waktu itu. Dan akhirnya juga bisa ketemu di masa itu sama Pak Prabowo pertama kali. Pertama kali. Karena saya waktu itu menulis tentang rekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an di awal tahun 90 dan polemik gitu. Dan Pak Prabowo waktu itu juga hadir di seminar tentang itu. Pertama kali ketemu itu 30-an tahun lalu. Dan akhirnya sering berkomunikasi, saya diajak untuk
diundang untuk makan pagi bareng gitu. Beliau waktu itu letkol, kolonel, kemudian jadi brigjen, jadi dan Kopassus, Danjen Kopassus, Pangkostrat dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo itu memang tentara yang membaca, berpikir. Jadi perjumpaan ya dengan seseorang itu kemudian bisa mengubah jalan hidup seseorang tanpa diduga ya. Jadi hidup memang penuh misteri ya. Tampaknya perjumpaan dengan Prabowo itu mengubah total ya kehidupan Fadlizon ya. Yang hanya semata-mata pencinta budaya, wartawan kecil-kecilan di jalan seperti tadi bilang, dan menulis, mencari uang dengan menulis sebagai kolumnis, itu kemudian dia akhirnya menjadi salah satu tokoh politik ya, dan membangun Partai Gerindra bersama Prabowo karena perjumpaan yang mungkin tidak diduga juga saat dia bekerja sebagai wartawan di Dewan Harian apa itu 45 itu, apakah sebuah majalah atau satu yayasan, saya kurang tahu ya. Dan memang penting teman itu ya. Teman itu penting karena bisa akan memberikan arah tertentu ya terhadap perjalanan hidup ya, karena pengaruh teman. Dan tampaknya pengaruh Prabowo itu semacam akselerator ya. Ya, faktor pembangkit sudah ada dalam diri Fadlizon karena dia memang seorang ilmuwan, cita-citanya menjadi ilmuwan sebagaimana yang dia sampaikan tadi ke wartawan yang cantik dari Liputan 6 tadi. Siapa sih wartawan itu? Hanum. Jadi udah 16 menit saya nonton terus terpikir mau saya reaksi. Jadi ini reaksinya sudah di menit ke-17 ya. Jadi wartawan cantik itu namanya belakangnya Hanum ya, kalau nggak salah Hanum. Aziza Hanum apa siapa gitu ya. Saya baru lihat pertama kali juga itu. Nah, terus kemudian sampai mana tuh jadinya ngomong. Pertemanan itu penting ya, pertemanan itu penting. Malah faktor Prabowo itu menjadi faktor yang mempercepat ya karir-karir politik dari siapa ini Fadlizon ya, sebagai manusia politik ya, dipercepat apalagi dengan membangun satu wadah sendiri namanya Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Mereka passionnya itu sama-sama bertemu, yang satu passionnya kebudayaan dan juga ingin melakukan semacam ekspresi atau aktualisasi diri melalui jalur kebudayaan, sementara Prabowo sangat kuat ya untuk meraih kekuasaan, dan kemudian mereka keduanya tiba pada titik membangun partai bersama yaitu Gerindra untuk membuka ruang-ruang menuju puncak bagi aktualisasi diri mereka masing-masing. Dan sekarang Prabowo kita lihat sebagai presiden terpilih, sementara Fadlizon posisinya sebagai Menteri Kebudayaan, dan dia dalam kapasitas sebagai Menteri Kebudayaan sedang diwawancarai oleh wartawan Liputan 6. Kira progresif, jadi demokratis menurut saya. Karena mau berdialog. Dulu kan nggak boleh, militer dan sipil berdialog itu nggak boleh. Oh, ya? Itu nggak ada platformnya. Gitu. Kalau ketemu gini kan pasti orang kayak segen kan ngelihat militer pasti minggir dan gitu kan. Ya hanya di level-level tertentu yang boleh gitu dong, jenderal. Tapi kalau yang di bawah-bawah, dulu saya juga waktu mahasiswa, ya alhamdulillah saya kan menjadi mahasiswa berprestasi pertama UI. Gitu. Mahasiswa berprestasi pertama UI. Untuk pertama kalinya anak sastra bisa mengalahkan kedokteran sama ekonomi. Hidup FIB. FIB. Tapi biasanya kalau di masa saya kuliah, anak-anak yang kayak abang itu temennya dikit. Soalnya kemana-mana mulu gitu. kayak nggak apa-apa temen gue dikit, tapi gue lebih kemana-mana gitu. Abang gitu. Tapi saya di kampus sih. FIB itu fakultas apa? Ilmu bahasa ya, FIB. Ini berarti anak UI juga nih cewek ini. Ikut teater. Tetap ikut teater sastra, ikut nulis di Suara Mahasiswa UI. Saya mimpin banyak demonstrasi. Tetap gaul sama otak balance gitu. Balance. Ikut teater dan jalan. Menarik sekali. Nah, Bang,
Tapi penasaran di masa dulu pas pertama kali ketemu sama Pak Prabowo, approach-nya gimana sih? Kan kadang kalau sekarang aku nggak kebayang ketemu sama Pak Prabowo, aku akan ngomong apa pertama kali tuh aku nggak pernah membayangkan. Kalau anak zaman dulu, anak muda zaman dulu ketemu seorang Prabowo Subianto at that time, apa hal pertama yang abang lakukan untuk ngobrol? Enggak, Pak Prabowo itu orangnya sangat terbuka. Oh iya? Iya, dan mau mendengarkan ya, walaupun beda usia, saya jauh lebih junior, tapi Pak Prabowo suka dengan pandangan-pandangan yang kritis, yang progresif gitu. Sih, gue suka anak pintar aja sih. Jadi pokoknya selalu gitu. Jadi saya diajak untuk makan. Kadang-kadang makan nasi goreng. Oh iya? Ya di rumah beliau di Cendana. Kadang-kadang di kantor Kopassus pagi-pagi. Kadang-kadang malam-malam dipanggil gitu. Serius? Iya, diundang. Kemudian Enak nih punya teman apa yang wawasannya luas seperti Prabowo dan dapat akses ya untuk selalu nimba ilmu untuk mengenal dunia lain, dunia militer. Tampaknya faktor laki, faktor keberuntungan yang membuat Fadlizon itu bisa berkembang ya. Ada faktor yang mempercepat ya, faktor sekunder tapi mempercepat, yaitu Prabowo. Faktor pembangkitnya tentu adalah Fadlizon sendiri ya, faktor primernya itu. Karena dia juga mahasiswa yang pandai di atas rata-rata, terbukti dengan sejak SMA dia melakukan pertukaran pelajar ke Amerika seperti itu apa? Seperti yang sosiolog Imam Prasojo itu. Mereka kan tergabung dalam AFS ya, American nggak tahu FS itu apa ya? Foreigners Study ya, AFS. Jadi dia beruntung ya, cari kawan tuh memang harus cari kawan yang pas gitu, sesuai passionnya dan memang punya wawasan sehingga sama-sama bisa berkembang. kemudian saya kan menjadi direktur eksekutif sebuah think tank. Ada yang namanya Center for Policy and Development Studies. Setelah saya lulus UI, saya masuk politik dan saya jadi anggota MPR. Tapi saya nggak pernah minta sebenarnya, jadi saya ditunjuk jadi anggota MPR tahun 97. Siapa yang nunjuk? Terus kalau kita bergerak ke masa sekarang, akhirnya Bang Fadli ditugaskan untuk menjadi seorang Menteri Kebudayaan. Pak Prabowo bilangnya gimana pertama kali ke Bang Fadli? Apakah koleksi-koleksi ini semua? Fadli, kamu berbudaya jadi Menteri Budaya kamu. Ya Pak Prabowo tahu kan, Pak Prabowo juga pernah kesini. Dan Pak Prabowo sendiri orang yang pecinta seni juga, pecinta budaya, pecinta buku. Beliau punya juga perpustakaan jauh lebih gede, mewah dan besar gitu ya. Mantap nih perpustakaan Prabowo nih. Jarang ini seorang militer, seorang pengusaha, tapi juga pembaca buku ya. Wah keren, ada lampu-lampunya ini. Ini lampu-lampu. Siapa yang ngelap ininya ini, rak-rak bukunya ini. Artistik juga, warnanya redup ya, coklat ya. Oh, ini topi apa, pakai topi? Duduk di meja dia. Keren. Beliau juga suka dengan orkestra, suka dengan musik, ya. Jadi apresiasi kepada seni. Jadi titik temunya itu tinggi. Menarik sekali. Nah, Bang, kalau ditanya soal sosoknya Pak Prabowo, apa sih membedakan seorang Prabowo Subianto dengan presiden-presiden sebelumnya? Ini menarik. You are a loyal friend. Iya. 30 years, lama sekali loh. Saya kira Pak Prabowo itu orang yang tahu apa yang harus dilakukan, membawa Indonesia ini bangkit ke pentas dunia gitu ya, dan memang fit gitu loh di dalam posisinya sebagai presiden. Level untuk diplomasinya juga langsung dari presiden to presiden. Saya kira Indonesia sangat beruntung punya presiden seperti Pak Prabowo yang juga memikirkan rakyatnya itu. Saya tahu itu genuine gitu. Genuine, asli. Kata Bung Hatta dulu, tujuan Indonesia merdeka itu adalah mencapai kebahagiaan rakyat. Kebahagiaan rakyat itu apa? Kebahagiaan rakyat itu cukup pangan, cukup papan, cukup sandang. Kalau sakit bisa ke rumah sakit. Kalau sudah tua ada jaminan hari tua. Itu kebahagiaan rakyat, kata Bung Hatta. Nah, saya kira apa yang dilakukan Pak Prabowo itu mengarah ke sana. Bagaimana mencapai kebahagiaan rakyat, tidak semata kesejahteraan rakyat. Kebahagiaan. Relatif kan kesejahteraan itu. Bagi orang tertentu gaji 5 juta itu besar sekali. Bagi yang lain kecil sekali. Gitu. Yang paling penting adalah
bahagia. Hal-hal yang sifatnya basic dasar terjamin dulu. Dan standar kebahagiaan masing-masing orang kan juga Aziza Hanum, presenter. Tapi kalau standar kebahagiaan seorang Fadlizon apa sih? Buku. Ini semua Saya ya. bahagia di tengah buku, di tengah artefak, di tengah ekspresi budaya. Bagi saya tuh lukisan itu kan, bayangkan itu seorang melukis itu kan dengan hatinya, ekspresinya. Jadi dinding-dinding ini penuh dengan karya hati, intelektual, Passion banyak gitu. orang. Jadi bagi saya ya. Jadi tingkat kebahagiaan Fadlizon itu memang berbeda ya dengan tingkat kebahagiaan saya sebagai penjual bubur ayam ya. Kalau dia sudah melampaui apa, kalau dalam kategori apa, Maslow, Abraham Maslow, seorang psikolog besar dari Inggris, itu kan dari Amerika, itu kan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tuh ininya tingkatan. Yang pertama kan basic need, makan, pangan, cukup, kebutuhan dasar ya. Habis itu meningkat kebutuhan rasa aman. Nah, kenapa HP ada itunya, apa, sandinya, internet banking ada pinnya, rumah ada kuncinya, motor ada kuncinya. Kata Abraham Maslow kan itu orang membutuhkan rasa aman ya. Terus, nah ini sudah dilampaui semua oleh siapa? Oleh Fadlizon, dan dia sudah mencapai tahap self esteem ya. Self esteem itu merasa apa sih? Menurut Abraham Maslow itu orang merasa ingin berbeda gitu, tingkat kebahagiaannya sudah sangat tinggi karena dia merasa berbahagia di mana, di tengah-tengah buku, di tengah-tengah artefak, di tengah-tengah buku lama atau atlas lama. Dan kebahagiaan itu nggak bisa saya capai yang masih berjuang dorong gerobak tiap hari kan. kalau saya dapat duit 50.000, 100.000 itu sudah bahagia. Baru level kebahagiaan memang berbeda-beda ya. Untuk level Fadlizon yang sangat elit ya dalam piramida sosial Indonesia, dia sudah di puncak, sementara yang menjadi basis apa bagian terbesar dari piramida itu rakyat masih banyak yang menderita, yang belum bahagia karena masih beli beras literan, harga mahal, BBM naik menjerit ya. Sementara kalau BBM naik 6 kali lipat sebagaimana diberikan atau dinaikkan oleh Jokowi, Fadlizon nggak usah menjerit, nggak usah protes karena itu masih bisa diatasi sama dia. Tapi kalau orang-orang yang rakyat banyak ya tentu dia memukul itu, dapurnya hampir terguling ya, karena keuangan untuk dapur menjadi berkurang karena bensin naik ya. Untuk suaminya yang masih bekerja pakai motor cicilan masih nyicil, rumah masih ngontrak. Jadi tingkat kebahagiaan orang berbeda-beda, dan kita sekarang membahas kebahagiaan Fadlizon. Kita nikmati saja. Ya, surga saya ya seperti ini. Gitu. Jadi kalau lagi boring, kalau lagi bete, ke perpustakaan? Setiap hari. Setiap hari. Transit lah. Untuk karena auranya beda, baunya beda, baunya buku-buku tua, buku ini. Kan? Belum lagi kalau ada musik-musik lama Indonesia. Bang, kalau dengerin musik apa sih bang biasanya? Saya sih hampir semua genre suka gitu, mulai dari klasik, jazz, dangdut, keroncong. Satu musisi yang Bang Fadli suka banget Indonesian. Kalau penyanyi yang lama yang paling saya suka itu Sam Simon. Sam Simon. Big Slam. Oke. Gitu. Di wajahmu kulihat bulan. Sam Simon. Sam Simon ini adalah seniman besar di masanya, dan dia adalah guru Bing Slamet yang tampaknya bakat-bakat terbaiknya itu mengalir atau diteruskan oleh Bing Slamet ya. Almarhum Sam Simon. Ini Sam Simon. Kemudian ini beberapa fosil, ini mesin tiknya Rosihan Anwar. Kalau ini tongkatnya Haji Agus Salim, tongkatnya Bung Hatta, tongkatnya Muhammad Rum. Ini kopiah dan kacamata Bung Hatta. Mantap ini. Tempat dari Dayak ya, tapi keramiknya dari dinasti Yuan. Ini lihat lucu ya. Imut. Lucu banget. Apa itu? Palu sidangnya Front Nasional. Keren.
Bang, itu tas-tasnya siapa ditumpukin? Nah, ada tasnya Bung Hatta, ada tasnya Pak Harto, tasnya Subandrio, tasnya nah, konon itu juga dari tempatnya Aidit. Dan Aidit, itu masih perlu diverifikasi. Tapi ada tasnya Bung Hatta, saya dapat dari keluarga Bung Hatta, dari Bu Halidah. Bu Halidah Tasnya Pak Harto ini ada tulisannya Maijen Soeharto. Ini koleksi Bung Hatta, semua buku-buku. Nah, ini saya mau liatin. Ada di sini. Ini Bung Hatta menulis tahun 1927. Usianya 26. 26. Lambangnya lihat kan? Banteng. Indonesia Free, Indonesia Merdeka. Jadi 1927 Bung Hatta sudah menulis tentang Indonesia Merdeka, ini pidato pembelaan di pengadilan Belanda. Jadi karena saya ini pengagum Bung Hatta, saya bikin satu koleksi khusus semua tulisan Bung Hatta. Ini Bible tertua. Ini tahun 1532. Hah? Beneran, Bang? Bener, ini cetak. Jadi Bung Hatta ini tadi Indonesia Merdeka itu pidato dalam bahasa Belanda saat dia diadili ya. Dan itu berarti tulisan itu atau pledoi itu atau pembelaan Bung Hatta di Belanda itu tadi 27. Bung Hatta lahirnya 1902. Jadi umur 25 itu sudah menatahkan pikiran-pikiran tentang Indonesia ke depan yang dibayangkan yang belum jadi tahun 27 ya. Belum juga Sumpah Pemuda itu tahun 28. Jadi luar biasa Bung Hatta ya. Pikiran dan ide itu selalu mendahului realitas ya. Kita banyak tahu, banyak belajar dari perpustakaan Fadlizon ya. Ini kok selalu Kan Switzerland. Ini Quran-Quran kuno. Bang, banyak banget rekor murinya Abang ya untuk semua koleksi-koleksi ini. 54 lah. Wow, untuk berbagai macam yang ada di sini. Bang, ini beneran nggak? Iya, ini dari Uzbekistan, dari Soviet dulu. Tahun berapa? Ya kira-kira kata mereka tahun 60 tahun yang lalu. 60 tahun lalu. Nggak tega banget. Iya, ini dari Soviet. luar biasa ya. Buatnya hampir 3 bulan. Ini? Kata beliau. Luar biasa. Nah, kalau ini Gregorius Siddhartha. Itu sketsa-sketsa Hengantung waktu Linggarjati tahun 1946. Ini karyanya Amrus Natalsha, Kapal Perang. Itu karyanya Nasirun, Tan Malaka. Banyak ya karyanya Bang Amrus di sini, dari banyak. lantai bawah sampai di 3 ada Ya, beberapa saya banyak. di sini. Ini topeng-topeng tua juga, umurnya 200-300 tahun. Okay. Ini kacamata tokoh-tokoh tadi. Ada kacamatanya Safruddin, Subandrio. Kacamata yang penulis-penulis sudah dipindahkan ke Sumatera Barat. Oh, oke. Jadi ada kacamata Rendra, Sapardi, Aib Rosidi, Taufik Ismail, udah di Museum Sastra sekarang. Museum Sastra. Sekarang kita lihat koleksi-koleksi musik-musikannya Bang Oh iya, Fadli. tapi koleksi musik sebenarnya di Cimanggis. Oh, di Cimanggis. Ini hanya beberapa aja. Ini musik box. Ini namanya Simponion. Ini Piringan juga hitam. Ini perjalanan musik box dari tahun 1850. Swiss punya Bang? Ini Swiss, tapi ditemukan di sini kalau ini. Ini juga di Surabaya kalau nggak salah. Nah, kalau ini graphone, ini Alexander Graham Bell. Nah, kalau ini Mickey Phone. Ini ini adalah fonograf, jadi pemutar, tapi untuk traveling. Ini harus dirakit dulu kecil, tapi ini traveling. Ini mungkin nenek moyangnya Walkman sama Discman. Ya, 1928. Ini juga. Ini juga traveling. 7.500. Bang, Tapi saya kalah sama orang Jerman, namanya Walter Angst. lebih banyak Udah lagi. meninggal. Dia mungkin sekitar 13.000 sampai 15.000. Wow. Saya baru mau 8.000 lah. Merasa ter-challenge untuk ngalahin. Iya. Awalnya begitu. Saya merasa kok bagaimana nih orang Jerman ini menjadi kolektor wayang terbesar di dunia. Sekarang wayangnya disumbangkan di Yale University di Museum Pasifik. Kenapa nggak dibalikin ke kita?
Ya waktu itu nggak ada yang menampung, mungkin belum ada Kementerian Kebudayaan. Nah, sekarang di sana. Point of view. Bang, jadi udah valid ya. Seorang Fadlizon memang disebut sebagai anak pintar dari dulu, udah berprestasi sampai akhirnya sekarang ya udah apa yang kita jumpai seperti ini gitu ya. Memang kayaknya anak Betawi nih wartawan ini, Aziza Hanum. Udah valid ya. Atau orang mana udah lama gaul sama Sidul nih. Sudah cukup menampakkan bahwa memang sosoknya Fadlizon ini deserve untuk menjadi seorang menteri kebudayaan. Ya nggak tahu lah. Takdir. Saya sih merasa ini ditugaskan oleh Pak Prabowo dan challenge-nya cukup besar. Karena kebudayaan kita itu luar biasa kaya. Kita ini super power di bidang kebudayaan. Dan saya dari awal hari pertama saya mengatakan kita ini bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Jadi kalau ekonomi ada di Davos, kalau budaya udah pastilah di Indonesia. Dan kita ini peradaban tertua di dunia. Karena penemuan-penemuan kita, artefak-artefak kita itu menunjukkan bukti-bukti yang sulit untuk terbantahkan bahwa kita ini peradaban tertua di dunia. Contoh? Misalnya lukisan-lukisan purba yang ditemukan di Gua Leang-Leang, di sekitar Maros, Pangkep, bahkan Borneo. Umurnya itu bisa sampai 52.000 tahun. Dulu dikatakan 40.000 tahun, sekarang 52.000 tahun. Mengalahkan apa yang ada di Prancis dan di Spanyol, yang usianya kira-kira 30.000 tahun. Itu kalau kita katakan beradab. Kalau artefak yang lebih tua lagi, misalnya Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Meganthropus paleojavanicus, itu bisa 2 juta tahun, 1,5 juta, 1,3. Artinya kita ini harus reinvent our own identity, reinventing Indonesian identity. Menemukan kembali bagaimana menemukan kembali identitas Indonesia. Jadi kita ini sebagai manusia yang peradabannya tertua di dunia dan terkaya di dunia, bukan bangsa yang terjajah 350 tahun. Mindsetnya harus diubah oleh sebuah negeri kecil di Eropa. Itu loh. Jadi mindset ini. Jadi bangsa yang terkaya di dunia dan bangsa yang tertua di dunia, dan bukan bangsa yang terjajah 350 tahun oleh sebuah negeri kecil di Eropa Barat yang namanya Belanda itu. Jadi lebih tua ya dari negara-negara Eropa ya. Kok selalu kepencetnya piye sih? Harus diubah. Dan mungkin mereka juga jadi dengan apa yang tadi udah kita lihat, koleksi-koleksi berbahasa Belanda yang dibikin sama mereka lebih hatam tentang negara kita daripada lebih hatam. Dan saya kira itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo waktu pidato inaugurasi kan, yang mengutip gitu, Inlander dan anjing dilarang masuk. Karena memang mereka ingin mentalitas kita itu seperti itu. Nah, mentalitas terjajah ini harus kita bongkar. Dan kita katakan bahwa kita ini adalah yang tertua, peradaban, budaya yang kaya. Tapi semua itu hanya bisa dimulai kalau kita menghargai budaya kita. Bang, sekarang mau bergerak dikit ke masa modern yang ada di masa ini. Akhirnya sekarang Kementerian Kebudayaan ini dipisah. Tadinya kan Kemendikbudristek, dibagi jadi 3 kementerian: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Kementerian Kebudayaan. Kenapa harus dipisah 3 ini, Bang? Supaya lebih fokus. Jadi Pak Prabowo ini ada keinginan untuk memajukan bidang-bidang itu harus ada fokusnya. Misalnya kehutanan lingkungan hidup dipisah. Kemudian perumahan PUPR, PU dengan PR perumahannya dipisah. Termasuk ini, pendidikan itu kan besar. Pendidikan dasar dan menengah sendiri agak beda penanganannya dengan pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Apalagi juga dengan kebudayaan, harus lebih fokus gitu. Berarti jumlah banyaknya menteri di Kabinet Merah Putih ini akan efektif untuk kesejahteraan rakyat karena menjadi lebih fokus begitu menurut Abang? Menurut saya iya. Jadi jangan dilihat dari jumlah. Kalau dibanding dengan biayanya nambah, biaya nambah tapi nggak besar. Nggak besar dibanding dengan efisiensi yang bisa kita lakukan juga. Pak Prabowo apalagi sudah mencanangkan juga efisiensi, penghematan, sasaran, target, dan juga menutupi kebocoran-kebocoran. Jadi Pak Prabowo itu ingin kebocoran terhadap arus
dari kekayaan alam kita yang ke luar negeri ini dihentikan. Oke. Bang, kalau Bang Fadly juga punya anak yang seumuran generasi sekarang ya, milenial dan juga Gen Z gitu ya Bang ya. Kalau melihat fenomena sekarang kan akhirnya anak-anak di generasi ini kan look up itu ke Korea, Korean Waves gitu ya. Sebegitu masifnya pergerakan Korea dari lifestyle sampai sesimpel boneka-boneka Labubu yang disukain sama artis Korea, asal di Indonesia semua ikutan suka gitu. Gimana untuk bisa bikin anak-anak muda ini nengok untuk melakukan hal yang sama ke budaya kita sendiri? Wah, itu memang sebuah tantangan yang besar. Tapi kalau kita lihat perjalanan K-pop, ya, atau drama Korea atau film Korea, itu kan investasi budayanya panjang, puluhan tahun. Mereka juga belajar juga dari pop culture Amerika, ya, dan saya sedikit banyak juga lihat fenomena K-pop ini sudah mendunia, luar biasa packagingnya. Ini yang kita harus belajar dari mereka itu, bagaimana mendunia. Sebelumnya kan ada kemasan Gangnam Style. Gangnam itu kan mungkin kecamatan ya, daerahnya dia, daerahnya distrik kecil gitu. Tapi bisa gitu. Kita sebenarnya ini tantangan saya kira, termasuk bagi Kementerian Kebudayaan dan pelaku-pelaku budaya. Sebenarnya pelaku-pelaku budaya, Kementerian ini memfasilitasi, menciptakan ekosistem, environment gitu ya. Ini yang saya kira ke depan harus, tapi tentu nggak bisa sekali seperti membalik tangan. Mereka itu proses latihannya disiplin, luar biasa disiplinnya. Dan pencapaian-pencapaian artistiknya itu mumpuni gitu. Ini yang saya kira perlu kita pelajari dari mereka. Dari kecil loh mereka tuh udah masuk ke sekolah untuk being idol. Dan disiplin kan. Oke, kita main game saja deh. Bang, saya mau tes ilmu pengetahuan seorang Fadly Lizon yang dicap suaranya cempreng. Kita mulai gamesnya. Pertanyaan pertama, apa nama ilmiah dari padi? Oryza sativa. Apa nama bunga nasional Indonesia? Mati ya? Iya, Jasmine ya. Benar. Apa nama ibu kota Argentina? Buenos Aires. Buenos Aires. Di kutub manakah hewan penguin dapat ditemukan? Kutub utara selatan ada dong dua-duanya. Perang Dunia Pertama diselesaikan dengan Versailles. Bener. Kapan Boston Tea Party terjadi? Boston Tea Party. Wah, itu nggak tahu, lupa saya itu. Makanya saya semua tahu, semuanya nggak tahu juga. Harus googling kan? Harus googling. Tahun 1773. Iya. Very spesifik. Spesifik banget. Di manakah Karl Marx dimakamkan? London. London. Dan bayar 2 pound. Benar. Oke. Bang, menuju pertanyaan terakhir, tapi ngomong-ngomong soal museum yang abang punya, koleksi-koleksi yang abang miliki, katanya anak-anak nggak ada yang minat buat nerusin. Enggak lah. Ada anak saya joke aja, saya bilang kalau kamu nggak meneruskan, saya akan sumbangkan buat negara. Terus anak saya yang pertama bilang enggak, saya akan teruskan. Anak saya yang kedua bilang, saya akan terusin, tapi mungkin sebagian saya jual katanya. jadi sebetulnya. Tapi saya pengen satu saat koleksi ini. Ya, cita-cita saya sih pengennya kalau saya dapat rezeki itu saya bikin semacam Smithsonian kecil, misalnya seperberapanya gitulah. Saya taruh ada narasi. Ya, jadi milik publik gitulah, mungkin satu foundation. Tapi kalau sekarang publik belum bisa bebas masuk. Untuk penelitian iya. Penelitian. Karena masih banyak yang dulu saya open for public, banyak yang rusak. Bahaya. Ya, dan tercecer. Jadi sekarang hanya by appointment. Oke, luar biasa. Pertanyaan By terakhir appointment. Bang, yang menjadi Dengan pertanyaan semua khusus. orang ketika melihat Fadly Lizon yang sekarang menurunkan 32 kg berat badan. Apa yang Bang Fadly lakukan? Banyak banget nih gosipnya di luaran yang bilang Bang Fadly operasi lah, yang bilang Bang Fadly sakit lah, yang bilang diet ketat lah. Apa yang Bang Fadly lakukan? Ya pasti ada intervensi lah. Waktu itu saya udah terlalu berat. Dari berapa Bang? 110 kilo. Sekarang? Sekarang 70 kilo. Luar biasa. Jadi 40 kilo. 40 kilo. 40 kilo in total? 40 kilo itu artinya 2 koper. 2 koper lemak. 2 koper. Jadi aduh, saya ngebayangin berarti saya bawa selama ini 20 kilo di kiri kanan. Tapi emang kerasa lebih enteng. Lebih enteng, lebih enak, lebih tidur lebih nyenyak, jalan naik turun tangga semua lebih enak. Ngelihat Kasya Jadi kayak memang karena ganteng. sebabnya apa? yang paling penting Caranya? untuk kesehatan sih.
Ya, intinya adalah makan harus diatur, terjaga gitu. Olahraga walaupun ya itu juga susah. Menimbulkan keinginan untuk olahraganya gitu ya. Ke dokter kan tapi Bang? Ke dokter, konsultasi udah pasti. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau diet emang udah kuncinya adalah keinginan, kemauan ya. Nah, yang paling penting makannya sedikit. Makannya sedikit, tapi sering. Sering juga boleh, tapi lebih banyak makanan yang bergizi. Yang bergizi. Sampai sekarang masih jaga pola makan? Masih. Lebih banyak makan protein lah. Oke. Jadi lebih banyak lauknya daripada nasinya. Tidak harus mahal kan? Ikan kan murah, telur murah. Ya maksudnya terjangkau. Ayam. Gitu. Protein-protein yang murah dan mudah didapatkan. Jangan banyakin nasinya. Suka lupa kadang kalau udah ngambil piring. Bang Fadli, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Bang. Semoga bisa menjalankan amanah di pemerintahan dengan baik. 100 hari kita tunggu gebrakan-gebrakan apa lagi yang akan dibikin sama gebrakan meja. Next, semoga kita ketemu di yang lebih seru lagi Bang. Terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu di Point of View berikutnya. Bye bye. Ya, satu pembicaraan yang ringan dan membuka mindset ya, menambah wawasan baru, menambah perspektif ya. Nanti saya sertakan ya, saya punya foto dengan Fadlizon waktu pernah ketemu di jalan itu. Saya wartawan tabloid Salam, bagian dari grupnya Pikiran Rakyat Bandung, dia grupnya majalah Hidayatullah, ada tabloid Iqra gitu. Dan foto saya bertiga dengan Daman Huri Zuhri almarhum wartawan Republika. Nanti saya cari ya foto saya dengan Fadlizon, mungkin dijadikan thumbnail bagus ya. Selamat apa ini, menjelang lohor, selamat siap-siap sholat lohor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kita live gimana nih? Stop.